Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, para muslim semuanya. Boleh perkenalan dulu. Siapa nama dan muslimnya? Namanya siapa? Saya Dari. Namanya Dari. Nama siapa? Vanessa. Itu lagi Dewa ya begitu. Ya, sahabat museum semuanya, di sini saya Rizky Budimansyah, bisa dipanggil Rizky aja, akan mengajak kalian sebagai sahabat museum untuk jalan-jalan di Museum Pos. Nah, kita sambil jalan yuk. Sambil jalan kita sambil cerita mengenai sejarah Museum Pos. Siap, Mas Budi aja. Museum Pos ini sudah ada dari zaman Hindia Belanda. Namun pada tahun 1980, Museum Pos ini mulai terbengkalai. Kemudian dilanjutkan pada pada tahun 1983. Kemudian Museum Pos ini yang tadinya hanya berisikan perangko-perangko saja, kemudian diisi oleh inventarisasi lain seperti pakaian, kemudian mesin ketik, bahkan sampai kendaraan untuk mengantar surat-surat juga. Nah, di sini saya akan mengajak sahabat museum semua untuk ke bagian inventarisasi pakaian-pakaian yang digunakan di Museum Pos ini. Sebelum memasuki inventarisasi pakaian, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oh iya, saya mau nanya. Ya. Jadi waktu zaman Belanda si gedung itu dipakainya buat apa? Nah, museum ini pada zaman Belanda sebetulnya sudah digunakan sebagai museum pos. Namun namanya adalah PTT atau Pos Telegram dan Telegraf. Namun pada saat penjajahan masa Hindia Belanda, Museum Pos ini masih menyimpan perangko saja, belum ke inventarisasi lain sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi. Nah, kita lanjut aja ke bagian pakaian-pakaiannya. Oke? Nah, sesuai janji saya, kita sudah berada di tempat inventarisasi pakaian yang ada di Museum Pos sesuai dengan timeline atau lini masa dari masa-masa Museum Pos ini sendiri. Nah, bisa dilihat oleh teman-teman semuanya. Yang pertama di sini adalah yang digunakan pada masa Hindia Belanda, yaitu sekitar tahun 1930. Bisa dilihat dari warna pakaiannya saja sudah mencerminkan antik begitu ya. Kemudian di bawahnya juga terlihat ada topi, kemudian ada celana, bahkan ada tasnya juga. Bisa dilihat tas ini masih begitu terlihat masih baru begitu ya, meskipun dari tahun 1930. Kita berlanjut ke pakaian selanjutnya, yaitu pakaian pengantar pos pada zaman penjajahan Jepang, yaitu sekitar tahun 1943 atau 42 hingga 1945. Nah, pakaian-pakaian ini sudah terlihat lebih modern dengan warna hijau muda begitu ya. Kemudian ada juga sebelah sini yang berwarna putih yang seperti kemeja pada zaman-zaman sekarang gitu ya. Kemudian satu lagi ada topi seperti topi koboi begitu. Kemudian ada juga pakaian yang warna kuning muda begitu ya, atau abu-abu. Nah, sebelum berlanjut ke pakaian yang dilakukan setelah atau yang dipakai setelah zaman kemerdekaan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bisa dilihat dulu ya. Seperti baju dinas sekarang dan juga baju dinas PNS yang ini. Ya, betul. CP kaki. Ya, seperti baju CP pada zaman sekarang gitu ya. Warnanya hampir sama gitu. Ini terinspirasi. Ya, bisa jadi terinspirasi oleh zaman Belanda gitu ya, dan zaman Jepang begitu. Oh iya, bagus ya? Bagus. Ya, kita lanjut ke pakaian selanjutnya yang dipakai pada zaman kemerdekaan hingga sekarang gitu. Nah, ini yang dipakai pada tahun 1970, di mana para pengantar pos menggunakan dua pakaian ini atau disebut pakaian dinas pos begitu ya. Yang di sini berwarna abu juga, namun lebih ke hijau-hijauan. Yang tadi kan lebih ke kuning-kuningan. Dan ini celananya berwarna biru navy. Biru SMP. Ya. SMP ya. Ya, biru SMP. Nah, yang biru SMP lebih ke ini sih. Yang ini mah Yang ini Ini SMA, Pak. oh ya, ini SMA ya. Iya. Mohon maaf, zaman dahulu Bapak beda gitu ya pakaiannya. Ya, Gitu. gitu ya. Nah, ini kemudian ada warna toska, birunya bukan biru toska ya, biru muda begitu, biru telur asin.
Dan selanjutnya pakaian terakhir yang dipakai hingga masa kini yang bisa dilihat juga oleh teman-teman semuanya di iklan-iklan atau di kabar surat kabar atau majalah. Pakaian yang dipakai pada zaman sekarang ialah seperti ini. Bisa dilihat warnanya lebih terang, yaitu warna orange dan warna biru muda, lebih muda begitu ya. Nah, koleksi yang terakhir dari pakaian yang ada di Museum Pos ialah bagian topi atau pet yang dipakai atau digunakan oleh para pegawai kantor pos. Bisa dilihat oleh teman-teman semuanya, dari warnanya itu sudah bisa memperlihatkan perbedaan, yaitu dari warna ini atau yang antik begitu ya, ini merupakan topi atau pet yang digunakan pada masa Hindia Belanda juga penjajahan bangsa Jepang. Yang di sebelah sana yaitu penggunaan dari masa kemerdekaan hingga sekarang. Bisa dilihat juga di sebelah sini ada bed yang digunakan begitu ya. Banyak sekali. Kemudian di sana juga ada simbol-simbol dari dari pegawai di kantor pos. Nah, jadi dari semuanya ini mengenai pakaian, topi atau pet, bahkan dari tas juga, apakah ada yang ditanyakan? Saya. Itu disamain sama bajunya enggak? Ya betul, disamain sama bajunya. Karena dari zaman dahulu juga para pegawai kantor pos sudah memikirkan ton warna begitu ya, sehingga yang digunakan pun serasi begitu, sehingga elok dilihat lah sebagai ciri juga ya. Atau zaman sekarangnya estetik. Ada pertanyaan lain? Sudah cukup ya, sudah mengerti. Baik, terima kasih sahabat museum semuanya yang sudah berkunjung di Museum Pos. Bapak sebagai edukator mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kalian semua mendapatkan ilmu di Museum Pos ini. Sampai jumpa di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.